Yo guys, balik lagi bersama gua Diksi. Di konten kali ini gua mau ngebahas taktik mode manager. Nah, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke taktiknya langsung ya guys ya. Nah, di sini kalian harus mengubah taktiknya dulu ya guys ya. Nah, di sini gua bangun serangan, gua pakai kecepatan di 3 bar ya guys ya. Ya, kenapa gua pakai di kecepatan 3 bar? Ya karena gua pakai pemain yang fisiknya tuh lumayan tinggi ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian punya pemain yang fisiknya lemah, kalian bisa pakai di 2 aja ya guys ya. 2 atau enggak 1, tapi 1 enggak rekomendasi banget sih. Soalnya kalau 1 jalan pemain kalian tuh bakalan lelet kayak siput, larinya enggak lari, sekelas Messi pun enggak lari gitu. Nah, buat jarak umpan di sini gua pakai 1 bar. Nah, kenapa gua pakai 1 bar? Ya karena di sini gua pakai formasi 4-3-2-1 ya guys ya. Ya berarti pemain-pemain kita tuh padat di tengah. Kan formasi kita 4-3-2-1 yang padat. Nah, kalau misalkan gua cuman pakai 1 bar, ya berarti jarak umpannya tuh kan pendek. Berarti masuk sama formasi kita. Formasi kita kan yang identik padat gitu. Lebih ke mengumpul di tengah gitu. Nah, buat jarak umpan yang segini cocok sih sama formasi kita. Nah, kita lanjut ke mentalitas. Mentalitas serangan kalian pakai menyerang aja ya guys ya. Lanjut ke posisi. Nah, buat posisi ketika kalian bangun serangan, nah posisinya tuh ya lebih bagus teratur sih. Jadi kalau misalkan posisi kita teratur, striker kita tuh nggak kemana-mana. Ya kadang kan kalau misalkan kalau di posisinya bebas, kadang strikernya masih di tengah. Ya kadang CM-nya masih di belakang, kadang di depan tuh back gitu. Tapi kalau misalkan kita posisinya teratur, ya posisi pemain kita tuh bakalan tetap stay gitu di posisinya mereka. Nah, kita lanjut ke serangan. Buat serangan gua pakai kecenderungan umpan di 1 bar. Ya kenapa gue cuman pakai 1 bar? Ya di sini kan gue manfaatin skill pemain gue ya guys ya. Skill pemain kan kalau misalkan gak dipakai ya buat apa gitu. Cuman buat nerima langsung oper, nerima bola langsung passing, terima passing kan nggak bagus gitu, kayak dilihatnya juga apa sih gitu. Tapi kalau misalkan kayak kecenderungan umpannya 1, jadi ketika pemain kita nerima bola itu nggak langsung di passing lagi ke yang lain gitu, mereka bakalan gocek dulu, bakalan digiring dulu gitu. Nah, lanjut ke kecenderungan umpan silang. Buat umpan silang gue pakainya 1 doang ya, soalnya umpan silang tuh kayak gimana ya, lebih ke jarang akurat sih, banyak defense, banyak ke blok gitu. Nah, kecenderungan menembak gue pakai 2 ya, pakai 2 ini cocok sih, pakai 2 gitu. Kalau misalkan kita pakai full itu bisa, cuman kalau kita pakai full
itu pemain kita kalau misalkan gak ada ruang tembak itu bakalan nembak gitu, kayak nggak lihat posisi. Tapi kalau misalkan kecenderungannya dua, itu pemain kita ketika ada ruang tembak itu bakalan langsung nembak gitu. Nah buat pemosisian di sini gua pakai teratur ya, masih tetap teratur. Nah kita lanjut ke pertahanan ya. Nah buat tekanan di sini kalian wajib 3 war ya, wajib full ya, soalnya pemain-pemain kalian ya harus banget lah neken gitu ya kali ngedefend ya kan, defend gaming. Ya kalian wajib ke tekanan ini wajib di fullin sih. Nah wajib kalau misalkan lebar kalian ini selera kalian sih, kalian bisa pakai 2 atau enggak kayak 1 ya. Gua lebih ke 1 sih, 1 bar doang ya, soalnya kan gua pakai formasi 4-2-3-1 dimana itu formasinya sangat padat. Jadi kalau misalkan buat umpan jarak pendek ini sangat cocok sih buat kayak tiki taka gitu. Nah buat agresi kalian kasih 2 aja ya guys ya. Kalau misalkan kalian kasih full ya teman-teman kalian tuh bakalan lebih banyak melakukan tackle gitu, kayak kebanyak melanggarnya, kayak resiko pelanggaran gitu. Kalau misalkan pemain kalian ngasih pelanggaran, dapat pelanggaran di kotak penalti ya itu kayak rugi sih ya. Jadi di sini kalian pakainya 2 aja. Nah buat lini belakang kalian pakainya menutupi aja ya. Kalian pakainya menutupi ya. Kenapa menutupi ya? Karena kalau misalkan tim musuh lagi nyerang, nah tim kita tuh bakalan ngejaga nutupin orang itu, plus nutupin orang-orang yang lagi lari, orang-orang yang mau di passing sama dia gitu. Nah ini cocok banget sih. Nah kalau misalkan kalian pakainya di bagian offset ini ya, kalian bakalan siap-siap nerima tendangan yang mengerikan ya. Soalnya kalau misalkan kalian pakai jebakan offset, kalian bakalan mudah banget gitu ditembus oleh musuh. Pertahanan kalian tuh kayak kebanyakan lolosnya gitu. Nah oke guys, segitu aja tutorial dari gua.